Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat internasional yang diselenggarakan Sekolah Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi. Seperti diketahui, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat internasional kepada para guru sekolah Republik Indonesia yang ada di Arab Saudi, dan pelaksanaannya dilakukan di Sekolah Republik Indonesia di Riyadh. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya go internasional UNESA yang melibatkan beberapa fakultas, di antara Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pendidikan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, juga Fakultas Vokasi. Kegiatan ini difokuskan pada bagaimana memberikan pengetahuan kepada para guru, baik untuk keperluan publikasi, baik dengan pengelolaan keuangan, maupun terhadap teknik pengajaran yang baru. Nah, pelaksanaan kegiatan diselenggarakan di Sekolah Republik Indonesia Riyadh yang beralamat di 8561 Abdullah Ibnu Muammar, Ummu Al-Hamam Al-Babi, 3536 Riyadh 12328 Arab Saudi, berlangsung selama 1 hari penuh pada dari Ahad 29 September 2024. Nah, pada saat itu Atasnya Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di KBRI Riyadh, yaitu Profesor Badrul Soleh, menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan UNESA ini merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu dan menjadi terobosan baru untuk pengembangan karir para guru di sekolah Indonesia yang di Arab Saudi. Sebagai informasi, Sekolah Indonesia Riyadh ini adalah salah satu dari 15 sekolah Indonesia di luar negeri. Seperti diketahui, Sekolah Indonesia Riyadh adalah merupakan bagian integral dari KBRI Riyadh. Keberadaan sekolah ini merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam memberi layanan pendidikan kepada putra-putri staff maupun masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi. Sekolah ini memiliki 4 jenjang, yaitu dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pada sambutan tertulisnya, Dekan FEB UNESA, Profesor Dr. Anang Devyanto SSOS MSI, menyatakan kegiatan ini merupakan tanggung jawab dari FEB Indonesia dalam mengembangkan program pengabdian melalui pendekatan praktis, gitu ya. Jika mampu membantu para guru dalam mengelola keuangan, juga dalam hal publikasi. Jadi kegiatan ini merupakan satu bentuk pengabdian masyarakat dan juga wujud dari kerjasama antara KBRI di Riyadh dengan Universitas Negeri Surabaya. Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut
cukup banyak, hmm, yaitu ada tentang bagaimana publikasi dan juga bagaimana melakukan eh, pengelolaan keuangan untuk para guru di sekolah Republik Indonesia di India. Eh, Berikut adalah contoh kegiatan. Ini adalah foto bersama tim mm, dari Indonesia bersama dengan mahasiswa yang sedang uh, ada kegiatan di sana, yaitu sebagai pelatih olahraga. Nah, ini contoh kegiatan foto bersama juga kami ketika sedang ada di halaman depan bersama Bapak Natasha, ya, setelah proses tukar meningkat cenderamata. Sementara ini adalah kegiatan kami ketika ada di ruang terkait dengan pelatihan literasi keuangan. Ini adalah uh, sebagian dari guru-guru yang mengambil bidang literasi keuangan yang sempat bisa dipotret. Nah, latar belakang dari kegiatan ini adalah uh, seperti diketahui para guru sekolah yang ditugaskan di luar negeri itu memiliki tambahan penghasilan yang cukup tinggi, sehingga pelatihan ini diharapkan bisa mengarahkan mereka tentang bagaimana gaya hidup yang sehat melalui investasi dalam rangka penyiapan pensiun. Nah, karena itu ini adalah merupakan kebutuhan strategis, yaitu bagaimana mewaspadai investasi ilegal yang dapat meruntuhkan kondisi keuangan seseorang. Tujuannya adalah agar bisa mengelola keuangan dengan cerdas, ya, menjaga kesejahteraan jangka panjang, juga mempersiapkan masa purna tugas. Seperti diketahui, penugasan di luar negeri itu terbatas. Nah, tentu yang paling penting ini adalah menghindari risiko keuangan dari investasi ilegal. Tujuan pelatihan yaitu tentu untuk pengelolaan keuangan yang cerdas, yang benar, yang tidak berisiko, sehingga dapat menjaga kesejahteraan jangka panjang di masa purna tugas. Nah, ini kita jelaskan tentang literasi keuangan, terutama terkait dengan konsep tentang juga keputusan keuangan penting, investasi maupun juga untuk berhutang. Nah, karakteristik guru di sekolah Indonesia di luar negeri itu biasanya adalah pendapatan dan tunjangannya besar, tapi mereka memiliki risiko nilai tukar, gaya hidupnya cenderung uh, lebih tidak hemat dibandingkan dengan yang di Indonesia, dan mereka menghadapi yang namanya penugasan yang terbatas. Nah, maka dari kita ajarkan tentang mindset keuangan yang tepat, yaitu bahwa gaji tinggi itu bukan berarti nanti kaya kalau tidak dikelola dengan disiplin dan konsistensi. Karena itu mereka diajarkan tentang paling tidak selama pensiun mereka memiliki target keuangan yang jelas. Nah, walaupun gaji mereka tinggi, bisa jadi tabungannya tidak tinggi karena tanpa disiplin anggaran, kenaikan pendapatan tidak otomatis meningkatkan tabungan. Nah, kita jelaskan, kita ajak diskusi mereka tentang bahaya gaya hidup yang meningkat terlalu tinggi. Bahaya orang tidak punya disiplin dan
dalam pengelolaan keuangan. Bahaya kalau orang gampang ikut-ikutan untuk membeli sesuatu sehingga mereka selalu istilahnya boncos tiap bulan gitu ya. Nah, ini kita juga jelaskan ini adalah tanda-tanda kehancuran nanti kalau orang berkonsumsinya atau pengeluarannya berlebihan, tidak punya dana darurat, investasi spekulatif, dan tidak menyiapkan pensiun dengan benar. Nah, mereka juga kita bilang bahwa mereka itu ada tanpa sadar ada risiko contoh pulang mendadak, fluktuasi mata uang, dan biaya sosial yang tinggi karena dianggap kaya. Karena itu yang paling penting adalah mereka jangan terhindar dari investasi. Harus terjebak pada investasi bodong. Ya. Ini risikonya tinggi, banyak tawarannya berseliweran tiap hari. Ciri-cirinya yaitu keuntungannya yang hmm, tinggi dan tidak wajar. Ini ciri pasti benar, ada ciri penipuan ya. Mengklaim tidak ada risiko, cepat-cepat diminta bergabung, adanya testimoni palsu dan tidak transparan. Sebenarnya duitnya itu diinvestasikan di mana. Dan tentu yang tidak terdaftar di OJK. Bentuknya macam-macam dari arisan, robot trading, investasi fiktif, money game atau ponzi scheme, sama investasi via aplikasi atau grup WhatsApp. Ini ciri-cirinya ya, bentuknya itu seperti ini. Kalau seperti ini, tapi kita juga jelaskan mengapa orang itu kok gampang terjebak. Karena tidak memiliki pengetahuan literasi keuangan yang cukup. Nah, tergiur dengan keuntungan besar dan tidak mengecek legalitas, gitu ya. Itu adalah salah satu kenapa orang itu gampang terjebak. Guru sering jadi program karena guru biasanya punya sikap apa itu prasangkanya baik. Mereka cenderung tidak mau melakukan yang namanya verifikasi. Nah, ini bahaya ini ya, nah, bahaya. Jangan sampai tertipu karena kebaikan kita. Karena investasi bodong, kalau begitu orang masuk terjebak itu sudah akan mengalami kehidupan yang susah. Karena apa? Karena uangnya digondol orang tidak kembali. Ya, ini pasti merugikan, membuat kehidupannya tertekan, stres, konflik keluarga dan lain-lain. Karena itu kita cara menghindari itu harus kita ketahui, yaitu jangan tergiur imbalase tinggi, lalu memakai rasional. Ingat prinsip, yaitu hukum alamnya adalah high return, high risk. Udah pasti itu. Nah, legalitas perlu dicek dan tolong juga harus tahu produknya ya. Nah, setelah jangan investasi pada sesuatu yang kita tidak tahu. Apalagi juga jangan terburu-buru. Jangan terlalu percaya, jangan percaya kita pada saudara atau figur yang ada di sana. Apalagi influencer. Terbukti banyak influencer ternyata juga tertipu juga. Karena itu prinsipnya jika dengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan dan diinvestasi ya, besar kemungkinan itu adalah investasi bodong ya. Besar kemungkinan investasi bodong. Bentuknya macam-macam, yang paling banyak beredar kita biasanya saham ya. Nah, atau deposito fiktif banyak terjadi ya. Ini banyak memakan korban. Berikutnya adalah
bahwa prinsip investasi yang cerdas harus dipahami ya untuk keuntungan jangka panjang. Ingat, risiko sebanding dengan hasil. Dan jangan menaruh seluruh investasi kita pada satu instrumen saja. Jadi yang perlu diwaspadai itu kalau ada janji investasi hasil yang sangat tinggi, janji tanpa risiko, harus segera bergabung. Itu sudah 99% adalah penipuan investasi. Ini ada banyak di beberapa daerah, biasanya arisan atau apa, investasi bareng sesama guru. Ya, ini banyak terjadi di Indonesia yang pada akhirnya penipuan. Bahkan termasuk dalam bentuk koperasi. Gitu ya. Berikutnya, arisan investasi online. Tidak pernah ketemu orangnya. Ya, sudah. Ini pasti akan hilang. Ini robot trading, artinya ini bahwa ini ada sistem yang hebat, artificial intelligence sehingga bisa memilihkan saham atau investasi yang terbaik. Pasti pada akhirnya ini nanti hilang. Atau investasi properti atau emas fiktif, ini banyak ditawarkan, tapi ini biasanya menyasar orang-orang yang punya duit banyak. Karena itu ini harus, kalau ada kayak begini harus diwaspadai. Ini yang tadi grup hilang ini duitnya, ya. Coba ini biasanya mereka ditawari, wah terima kasih sudah sukses menentukan uang. Nah, ini saya sudah tarik uang sekian. Nah, sudah itu sudah. Nanti bukti transfernya diunggah, ditunjukkan hebat. Itu sudah salah satu ciri dari penipuan. Investor suksesnya nanti teriak ke sana kemari bahwa mereka telah berhasil. Berikutnya yaitu yang terkait dengan investasi syariah. Ini juga banyak terjadi, bahkan juga untuk amal dan macam-macam, tapi pada akhirnya adalah juga penipuan. Kita juga jelaskan bahwa guru itu rentan, kita dari diskusi bahwa guru mudah dipercaya, karena itu kita pelajarannya adalah jangan investasi hanya karena pacar orang. Cek legalitas, kalau janji keuntungannya tinggi dan pasti itu penipuan. Waspada dan pahami bahwa produk sebelum ini. Karena itu kita harus yakin bahwa di luar sana banyak tipu daya para penjaga investasi yang ada di luar sana. Kita harus ingat mengumpulkan uang cukup sulit, karena itu harus hati-hati dalam menaruh investasi. Itulah hal-hal yang kita pelajari, kita ajarkan ke teman-teman para guru di sekolah di Indonesia di sana, dan tentu harapannya adalah ini memberi pengetahuan sehingga teman-teman terhindar dari investasi bodong yang merugikan masyarakat. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa hasil kegiatan ini menghasilkan 2 publikasi di jurnal, yaitu tentang waspada investasi, yang kedua tentang publikasi untuk para guru. Demikian laporan yang kami sampaikan pada teman-teman untuk menjadi perhatian dan juga menjadi pembelajaran untuk
teman-teman para guru dan juga teman-teman yang akan melakukan kajian serupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.